Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita masih berkumpul di masjid yang kita muliakan ini. Dan tidak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kelak kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Amin. Pada sore hari ini saya akan melanjutkan kembali membacakan tentang surat Al-Balad, yang artinya adalah sebuah negeri. Di sini Allah itu bersumpah demi suatu negeri. Dari sumpah tersebut, seperti watin dan lain sebagainya, itu Allah itu ingin menerangkan sesuatu yang mungkin manusia itu harus mulai berpikir dan memahaminya. Dalam surat Al-Balad ini, ayat yang pertama, Allah berfirman, La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah demi negeri ini. Di sini Allah itu mengatakan la uqsimu bihadzal balad. Ada kata la yang berarti adalah tidak atau jangan. Akan tetapi apa? Allah itu mengatakan uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah demi negeri ini. Berarti kalimat la ini Allah ini membantah. Karena apa? Orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan bahwa sesungguhnya itu kiamat itu tidak akan datang. Tapi apa? Mereka itu mengatakan kiamat itu tidak akan datang. Kemudian Allah itu mengatakan la, tidak. Sesungguhnya apa? Hari kiamat itu pasti akan datang. Pasti akan datang. Bahkan apa? Ada penafsiran yang lain mengatakan bahwa banyak orang-orang Quraisy, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala dan tidak mau menerima risalah Nabi, itu mereka itu selalu berprasangka, mempunyai prasangka, opo iya hari kiamat itu akan datang. Akan tetapi apa? Allah itu mengatakan la ini adalah mengatakan tidak benar prasangka kalian. Sesungguhnya apa? Kiamat itu pasti akan datang. Itu ada beberapa penafsiran. Makanya apa dikatakan tidak, prasangkaan kalian itu salah. Kemudian apa? Allah itu mengatakan aku bersumpah demi negeri ini. Kemudian apa dikatakan juga dalam suatu penafsiran
dia mengatakan bahwa la uksimu itu adalah menurut aslinya, aku tidak mau bersumpah demi negeri ini lagi, karena engkau tidak ada lagi di dalamnya sesudah engkau keluar meninggalkannya. Makanya apa? Allah itu mengatakan la uksimu bihadzal balad, sedangkan surat Al-Balad ini adalah surat Makkiyah. Sedangkan Nabi atau Rasulullah itu pernah namanya keluar atau meninggalkan kota Mekah pada saat beliau itu berhijrah ke Madinah. Itu ada penafsiran yang seperti itu. Akan tetapi apa? Dalam bahasa Arab mengatakan bahwa sesungguhnya huruf la ini adalah huruf zaidah. Zaidah itu berarti apa? Tambahan untuk menekankan bahwa sesungguhnya Allah itu bersumpah dengan negeri tersebut. Karena apa? Negeri yang dimaksud dalam surat Al-Balad ini adalah Mekah Al-Mukarramah, kota Mekah. Makanya apa? Allah itu bersumpah demi kota Mekah atau negeri Mekah ini di dalam Al-Quran itu sampai 8 kali. Bersumpah itu sampai 8 kali. Salah satunya adalah apa? Kemarin pada kita sudah membaca surat At-Tin, yaitu pada ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin, demi ini negeri ini yang aman. Berarti apa? Allah itu bersumpah karena apa? Dalam kota tersebut, kota Mekah itu adalah kota yang sangat penting, kota yang sangat mulia. Dikarenakan apa? Sejak zaman Ibrahim itu kota Mekah itu menjadi pusat peribadatan kepada Allah bagi menegakkan kalimat tauhid. Kalimat tauhid, dia bernama Mekah dan dia bernama Bakah. Kemudian apa? Yang disebut dengan rumah ibadah buat memuja Allah yang esa berdiri, jadi petunjuk untuk seluruh alam. Berarti apa? Mekah atau Bakah itu di dalamnya itu ada suatu tempat untuk beribadah yang disebut dengan Ka'bah. Berarti apa? Masjid Masjidil Haram itu dibuat atau yang membangunnya pertama kali adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Makanya apa? Dikatakan sejak zaman Ibrahim telah menjadi pusat peribadatan kepada Allah bagi menegakkan kalimat tauhid. Sehingga apa? Dikatakan sebagai penekanan ini berarti apa? Kota Mekah itu sangatlah berarti, sangatlah mulia bagi terutama bagi kaum muslimin. Sehingga pada ayat yang kedua dikatakan wa antahillum bihadzal balad, dan engkau menjadi halal di negeri ini. Wa antahillum bihadzal balad, yaitu apa? Dan engkau menjadi halal di negeri ini. Karena apa? Ada kata hilun yang artinya adalah lawan dari haram, berarti halal. Ada juga yang mengatakan bahwa halal ini adalah apa? Allah itu membolehkan
membolehkan Nabi Muhammad itu bertindak apapun, boleh bertindak apapun. Hatta apa? Nabi Muhammad itu melakukan atau membunuh orang di kota Mekah. Padahal apa? Di kota Mekah ini dikatakan adalah kota yang haram. Tidak boleh namanya melakukan suatu kemaksiatan, apalagi kemaksiatan memotong pohon saja sebenarnya nggak boleh. Kemudian memotong hewan itu di kota Mekah itu nggak boleh. Misalkan ada barang jatuh di jalan di kota Mekah itu nggak boleh namanya barang itu diambil. Berarti apa? Kota tersebut adalah kota yang sangat mulia. Akan tetapi Allah itu membolehkan hanya kepada Nabi saja untuk berbuat apa yang Nabi Muhammad itu kehendaki, bahkan membunuh. Bila mana Rasulullah itu membunuh karena sesuatu hal, mungkin karena memberikan suatu sanksi, maka oleh Allah Ta'ala itu diperbolehkan. Akan tetapi apa? Kalau buat orang lain selain Nabi, itu tidaklah boleh. Karena apa? Kalau kita itu bermaksiat di kota tersebut, apalagi melakukan suatu maksiat, dalam suatu hadis itu dikatakan, yang artinya kurang lebih seandainya ada seorang muslim, kemudian dia itu sudah berniat, dia itu akan melakukan suatu kemaksiatan di kota Mekah, misalkan untuk menipu seseorang, untuk membunuh seseorang, atau untuk melukai seseorang, walaupun niat itu tidak dalam kota tersebut, maka Allah akan menyiapkan azab yang sangat pedih di neraka. Sangat pedih. Niat kita itu untuk melakukan maksiat itu tidak di kota Mekah, tapi di luar kota Mekah. Misalkan kita dari Indonesia, mungkin dari Batang, aku Pak neng kota Mekah saja. Besok akan ada namanya orang-orang untuk berhaji. Sebelum adanya haji, saya akan ke sana dulu. Kemudian saya kalau sudah di sana pada musim haji, saya akan menipu jemaah haji. Misalkan saya akan menjual kambing tetapi tidak ada kambingnya. Itu masih niat saja. Dan niatnya itu bukan di kota Mekah tersebut, tetapi apa? Allah itu telah menyiapkan azab yang sangat pedih di neraka. Itu sangatlah istimewa kota tersebut. Karena apa? Kota yang diharamkan oleh Allah Ta'ala melakukan suatu perbuatan yang tidak baik itu hanya dua saja, kota Mekah dan kota Madinah. Itu sangatlah suci. Orang itu enggak boleh namanya berbuat maksiat. Misalkan ada orang itu mengatakan bahwa kota yang disucikan atau yang diharamkan oleh Allah itu ada 3, termasuknya Masjidil Aqsa, itu sebenarnya pemahaman yang kurang pas. Yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk berbuat kemaksiatan di kota itu hanya 2 kota saja, yaitu Madinah dan namanya kota Mekah itu sendiri. Nggak boleh, karena kota tersebut adalah kota yang sangat mulia. Walaupun mungkin Masjidil Aqsa itu juga kota yang sangat mulia,
Yerusalem itu mungkin kota yang sangat mulia. Karena apa? 3 masjid yang ada di tempat tersebut adalah masjid yang dibangun oleh para nabi. Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Masjid Nabawi dibangun oleh Nabi Muhammad. Sedangkan Masjidil Aqsa itu dibangun oleh Nabi Sulaiman. Akan tetapi apa yang diharamkan di sini itu adalah kota Madinah dan Mekah. Kemudian hilun ini berarti apa? Nabi Muhammad itu diperbolehkan untuk berbuat sesuai dengan kehendak beliau. Bahkan apa? Beliau juga boleh tinggal di kota tersebut. Ibnu Abbas juga menjelaskan, engkau halal membunuh siapa saja yang engkau rasa patut untuk dibunuh jika engkau masuk ke sana kelak. Dijelaskan lagi oleh Sudi, engkau halal memerangi orang yang pernah memerangimu di negeri itu. Berarti apa? Kata hilun ini juga apa? Bisa menjelaskan bahwa sesungguhnya suatu saat Rasulullah itu dari kota Mekah itu disingkirkan karena adanya penganiayaan. Kemudian beliau itu berhijrah ke kota Madinah. Kemudian Allah itu sudah menjamin di suatu saat Rasulullah itu akan kembali tinggal di kota Mekah yang disebut dengan Fathul Mekah pada tahun yang ke-8. Pembukaan kota Mekah. Dan di situ pun Allah itu membolehkan, misalkan pada waktu Fathul Mekah itu Rasulullah itu membunuh orang yang pernah memerangi Rasulullah, yang pernah memerangi orang Islam. Karena apa? Di situ Rasulullah itu pada hari itu diberikan namanya suatu kelonggaran, kebolehan. Rasulullah itu boleh melakukan sesuatu yang sesuka dirinya, yang ingin beliau itu lakukan, misalkan membunuh seseorang karena mereka itu telah memerangi beliau, itu hanya pada saat siang hari saja. Pada hari itu dan pada siang hari saja. Makanya apa? Allah telah menjadikan Mekah tanah haram. Sejak sehari Dia itu menciptakan segala langit dan bumi, maka tetaplah Dia tanah haram sampai kelak berdiri kiamat. Maka tidaklah pernah Dia halalkan bagi seorang pun yang sebelumku, dan tidak pula dihalalkan bagi seorang pun sesudahku, dan tidak Dia dihalalkan untukku hanyalah satu saat saja pada suatu hari. Makanya apa dikatakan, dan tidaklah Dia dihalalkan untukku hanyalah satu saat saja pada suatu hari, yaitu pada siang hari. Pada siang hari. Karena apa? Pada saat itu pada Rasulullah itu masuk ke kota Mekah pada Fathul Mekah, itu ada orang Quraisy yang kasarnya bicara itu petintang-petinting melawan Rasulullah. Yang lain itu kaum Quraisy itu pada pergi, pada menyingkir, tetapi orang tersebut itu berulah. Malahan pada saat itu dia itu mengatakan, seandainya Muhammad itu kesini ke kota Mekah, maka akan aku bunuh dia. Orang tersebut namanya Ibnu Khattal.
Ibnu Khattal, bukan Khattab tapi Khattal. Dia itu seorang Quraisy yang akan membunuh Rasulullah pada saat Rasulullah itu masuk kembali ke kota Mekah. Makanya Rasulullah itu sudah mengetahui, sudah diberitahu oleh Jibril bahwa beliau itu akan ada yang membunuh beliau. Kemudian beliau mengatakan kepada sahabatnya, bila mana Ibnu Khattal itu ada, maka bunuhlah dia, walaupun dia itu berlari atau berlindung di dalam Ka'bah maupun di tirainya Ka'bah. Berarti kalau sahabatnya Rasulullah itu melihat Ibnu Khattal, walaupun dia itu berlindung di Ka'bah atau di tirainya Ka'bah, maka Rasulullah itu menyuruh untuk membunuh orang tersebut. Yang disebut dihalalkan di sini itu berarti satu hari itu. Akan tetapi setelah kejadian itu, semua manusia walaupun Nabi Muhammad itu dilarang untuk melakukan suatu pembunuhan, dilarang untuk bermaksiat. Sehingga dalam hadis yang tadi sudah saya bacakan, Allah telah menjadikan Mekah tanah haram sejak sehari Dia menciptakan segala langit dan bumi, maka tetaplah dia tanah yang haram sampai kelak di hari kiamat. Maka tidaklah pernah dia dihalalkan bagi seorang pun yang sebelumku, dan tidak pula dihalalkan bagi seorang pun sesudahku. Berarti sebelum adanya Nabi Muhammad, walaupun setelah adanya Nabi Muhammad, orang itu enggak boleh bermaksiat di kota Mekah. Kemudian di sini juga dikatakan, bisa diartikan pula, tetapi ada pula penafsir lain berpendapat bahwa yang halal di negeri itu ialah Nabi itu sendiri. Kemudian pada suatu riwayat dikatakan, dan ada pula yang mengatakan bahwa artinya ialah kehormatan diri engkau ya Muhammad telah berhalal orang saja di negeri ini, mereka leluasa saja menyakiti engkau. Dalam arti seperti ini terkandunglah dalam ayat ini rasa heran dan takjub, mengapa sampai demikian mereka memusuhi Nabi, dan sebagai suatu uraian tentang mereka berkumpul dan mereka berpisah. Dari masa ke masa tidak seorang jua pun yang berlain pendapat bahwa seekor burung merpati pun mesti mendapat perlindungan di tanah haram Mekah itu. Berarti semuanya itu dilindungi. Hatta seekor burung nggak boleh namanya dibunuh di kota tanah haram Mekah tersebut. Karena darah dan nyawa orang yang ditunjuk Allah untuk menjadi pembawa selamat bagi seluruh alam mereka pandang halal saja. Berarti burung saja itu tidak boleh, maka Nabi Muhammad saja itu selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala, keselamatan beliau, nyawa beliau dan sebagainya. Kemudian di sini juga dikatakan pada ayat keempat, ayat ketiga, wa walidi wa ma walad, demi yang beranak dan demi yang diperanakkan. Siapakah yang dituju Tuhan dengan mengambil sumpah dengan walid yang berarti ayah, dan wa ma walad apa yang dia anakkan. Berarti Allah Ta'ala juga bersumpah demi seorang bapak, demi yang beranak. Karena adanya seorang anak itu sesungguhnya dari seorang bapak. Makanya nasab itu dari bapak. Nasab itu dari bapak. Kecuali anak zina,
hasil zina, berarti apa? Nasabnya dengan bapaknya itu terputus. Sehingga dengan hal tersebut Qatadah mengatakan yang beranak atau ayah itu yang dimaksud oleh Allah Ta'ala adalah Nabi Adam alaihissalam, dan yang diperanakkan yaitu wa mawalad, yaitu yang diperanakkan ialah kita seluruh keturunan Adam ini, berarti seluruh umat manusia. Wa walidiu itu sesungguhnya diartikan atau ditafsirkan adalah Nabi Adam, kemudian wa mawalad adalah keturunannya yaitu manusia. Juga apa? Di sini juga ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan yang jadi ayah itu ialah Nabi Ibrahim. Ada yang Abu Imran Al-Juwani itu menafsirkan bahwa sesungguhnya yang memperanakkan demi yang beranak itu adalah Nabi Ibrahim. Kemudian wa mawalad, yang diperanakkan adalah keturunannya dari Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Karena apa? Nabi Ishak itu menurunkan nabi-nabi dari Bani Israel, sedangkan Nabi Ismail itu menurunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Nabi Muhammad itu kalau ditarik ke atas itu sampai dengan Nabi Ismail. Sedangkan nabi-nabi dari Bani Israel itu kebanyakan dari keturunannya Nabi Ishak. Itu katanya Abu Imran Al-Juwani. Kemudian apa? Di sini juga Ibnu Jarir atau Bari menyatakan dengan tegas bahwa yang dimaksud dalam ayat ini nyata sekali, yaitu segala orang yang jadi ayah dan segala anak yang diperanakkan oleh si ayah. Manusia kembang di dunia ini, kehidupan seorang ayah di dalam mendidik anaknya berbagai ragam, berbagai rupa, berbagai perangai, itu pun satu hal yang memang patut mendapatkan suatu perhatian. Berarti apa? Ibnu Jarir itu mengatakan bahwa ayah di sini adalah semua ayah. Seorang laki-laki yang mempunyai anak, dan juga bahwa mawalad, yaitu anaknya. Karena manusia itu berkembang di dunia ini, yaitu dari kehidupannya itu terutama pendidikannya, baik itu ragam, rupanya, perangainya dan lain sebagainya. Karakternya dia itu sesungguhnya menurun dari ayahnya. Anak itu kan kebanyakan itu hampir sama dengan bapaknya. Wajah, mungkin hidungnya, mungkin matanya, mungkin giginya, bahkan karakter. Berarti apa? Kita sebagai seorang ayah mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk mendidik anak kita. Bukan kemudian kita sebagai ayah itu bruk suakul kepada istri kita. Kan kebanyakan seorang ayah itu bruk suakul, mono karo ibumu, bapakmu hanya mencari nafkah saja. Padahal keturunan itu adalah tanggung jawab dari seorang ayah. Makanya Allah itu bersumpah dengan namanya orang yang demi yang beranak dan demi yang diperanakkan. Wa walidi wa mawala.
Itulah yang sangatlah penting. Sehingga apa di dalam ayat ini disebut wa walidin, yang berarti demi seorang ayah. Kita cenderung menumpangkan diri dalam tafsiran Ibnu Jarir bahwa sumpah peringatan Allah itu bukan terkhusus kepada Nabi Adam atau Nabi Ibrahim, sebab kalimat walidin adalah nakirah yang berarti tidak ditentukan kepada orang tertentu. Berarti masih bersifat umum, bahkan mencakup barang mana ayah saja pun. Sambungannya yaitu wama walad, yang berarti apa yang dia peranakkan. Kalau diingat bahwa yang diperanakkan itu tentu saja adalah manusia, tentu hendaknya bukan memakai ma yang berarti apa yang melainkan memakai man yang berarti demi orang yang diperanakkan, tetapi karena yang dimaksud bukan menyebut orangnya melainkan menyebut macam ragam perangainya. Berarti apa? Itu bersifat umum semuanya, baik itu perangai manusia, baik itu pembawaan manusia, baik itu kelakuan manusia, baik itu kepintarannya manusia, baik itu kebodohannya, baik itu kekayaannya maupun baik itu kemiskinannya. Makanya Pak Allah itu menulis memfirmankan ayat ini itu adalah memakainya ma, tidak memakai man. Berarti apa? Apa yang ingin Allah terangkan pada ayat ini atau pada surat ini, sehingga apa? Pada ayat yang keempat dikatakan laqad khalaqnal insana fi kabad, sesungguhnya telah kami ciptakan manusia itu berada dalam susah payah. Kemarin dalam surat At-Tin Allah itu mengatakan Allah itu menciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna. Akan tetapi dalam surat Al-Balad ini Allah itu mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad, sesungguhnya telah kami ciptakan manusia itu berada dalam susah payah. Berarti apa? Allah itu menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Dalam keadaan susah payah. Makanya apa? Di sini juga dikatakan oleh Pak Hamka, berkata Al-Yaman, tidak ada Allah menciptakan makhluk yang lebih banyak susah payah dalam hidup ini melebihi anak Adam, padahal dia adalah makhluk yang paling lemah pula. Al-Yaman itu mengatakan tak ada Allah itu menciptakan makhluk yang lebih banyak susah payahnya dalam hidup ini melebihi dari anak Adam, padahal apa? Manusia itu termasuk makhluk yang lemah, yang paling lemah. Tapi apa bisa kita pikirkan? Sudah adzan Isya ya? Sudah ada. Ya. Ini saja yang bisa saya bacakan. Kita lanjutkan minggu depan insya Allah. Moga kita masih diberi umur panjang. Saya mohon maaf bila mana ada keterangan yang kurang bisa dipahami, mungkin karena masih kedangkalan ilmu saya. Marilah kita tutup bersama-sama belajar kita pada sore hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.